Selanjutnya, materi pada pertemuan kali ini yaitu masalah tentang kurban dan akikah. Ini juga adalah kisi-kisi soal yang perlu kita bahas dalam ujian akhir madrasah nanti ditanyakan. Nah, yang pertama yang perlu kita kaji pengertian dari kurban. Kurban itu dilaksanakan cuma pada waktu tertentu. Tadi kurban itu artinya mendekat, dekat. Dengan siapa dekat? Dengan Allah. Mendekatkan diri kita dengan Allah, ataupun dekat di dalam pendekatan, atau dekat ataupun mendekatkan diri dengan Allah SWT. Kalau menurut syariat, pengertian kurban yaitu penyembelihan hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu dilaksanakan pada waktu tertentu dengan niat ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Allah juga berfirman pada surat Al-Kautsar, "Fasalli li rabbika wanhar." Fasalli li rabbika wanhar. Itulah pada surat Al-Kautsar Allah berfirman, kita mendekatkan diri dengan Allah yaitu jalannya dengan juga salah satunya dengan berkurban. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Fasalli rabbika wanhar. Nah, itu. Kemudian dalil yang lain juga Allah menyebutkan pada surat Al-Hajj ayat 20 ayat 34 kalau nggak salah. Ayat surat ke-22 ya betul. Baik, kita melihat di sini artinya saja dulu supaya cepat ditanggap. Halo, halo, ya. Coba kita lihat maksud daripada ayat Al-Hajj ya, ayat 34. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah dan rezeki yang dikarunianya. Dunia itu adalah kembali pada Allah, kepada Allah ya. Kemudian kepada mereka merupakan hewan ternak. Maka tahu Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu mereka berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah wahai Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada ayat yang tadi adalah Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan kita dan memberi pada suatu isyarat bahwa kurban itu disuruh dan diberikan suatu nikmat dan rahmat rezeki oleh Allah, disuruh berkurban. Kurban itu tidak mesti sekali, boleh beberapa kali. Ya, kalau haji yang wajibnya sekali, kalau kurban boleh beberapa kali, dan boleh selama-lamanya kalau kita memang mampu dan ada rezeki diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikurbankan yaitu binatang ternak. Nah, kalau kita buka sejarah kurban itu lama sekali dari Nabi siapa? Ibrahim. Yang berkurban cenderung Nabi Ibrahim dengan Ismail anaknya. Nah, baik di sini bahwa ada hukum kurban. Hukum kurban adalah sunnah muakkad. Makna sunnah muakkad, sunnah yang diutamakan, sunnah yang dianjurkan, yang sering dilakukan, yang banyak pahalanya. Itu sunnah muakkad. Nah, selanjutnya bahwa ada sejarah nggak perlu kita katakan di sini dulu. Ada kesempatan lagi yang lain, ialah waktu penyembelihan kurban. Coba dengar baik-baik. Waktu penyembelihan kurban yang pertama harus pada hari raya haji, hari raya kurban, hari raya Idul Adha. Bukan 3 itu. 3 nama sebutannya, tapi hari rayanya yang sama, yaitu hari raya haji. Ada orang yang mengatakan hari raya haji, ada orang yang mengatakan hari raya kurban, ada orang yang mengatakan hari raya
Idul Adha. Paham tuh? Baik. Nah, sekarang yang kita lihat di situ biasanya jatuh pada hari apa? 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Tuh ingat, tidak boleh hari ini, tidak boleh hari-hari selain hari raya, tidak boleh. Bukan kurban namanya, penyembelihan biasa. Untuk dagingnya dimakan, itu dimakan juga memang. Untuk dagingnya kanduri mungkin barangkali untuk dijual dan sebagainya. Tapi kurban harus dilaksanakan pada hari raya Idul Adha 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Baik, sudah dipahami. Kemudian ada syarat-syarat kurban. Mungkin ada domba, ada kambing, ada lembu, ada kerau, ada unta. Tidak boleh disembelih manuk atau itik, ya. Tidak boleh disembelih untuk kurban, maksudnya ini adalah burung, ya, burung elang. Itu jelas ya, untuk makan pun nggak boleh. Tidak boleh merpati, tidak boleh. Ya itu. Boleh kurban untuk merpati? Merpati boleh kurban? Ayam? Itik? Tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Memang itu adalah tidak disunahkan. Yang disunahkan adalah kambing, ya, lembu, kerbau, ada unta di sana, ya, gitu yang disunahkan. Nah, kemudian diselektif lah binatang itu yang sehat, binatang itu yang cukup umur, binatang itu adalah yang membawa kepada nggak ada cacat, maksudnya, ya, yang bagus, yang ganteng itu ya, yang besar, ya, yang bagus, yang sehat bugar, tidak boleh cacat. Nah itu yang maksudnya yang dikurbankan. Tidak boleh buta mata, tidak boleh dia cacat, gak ada kakinya, gak ada lembar telinganya. Nah, pokoknya gak boleh dia dalam kondisi cacat ataupun sakit dan sebagainya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Salah. Ya, ketentuan kurban akikah yang perlu diperhatikan adalah seperti saya katakan di atas tadi, bahwa ketentuan yang pertama adalah yang menyembelih kurban orang yang mampu, diberikan kepada orang fakir miskin, dan dibenarkan kepada sanak keluarga ahli famili, dan boleh juga dimakan untuk diri sendiri. Untuk dimakan diri sendiri sepertiga daripada kejumlahan seluruhannya. Misalnya ada berapa tumpuk, boleh dimakanlah sampai 3 tumpuk saja. Kemudian boleh dibagikan kepada sanak keluarga yang dekat dan juga tetangga, yang ditamakan fakir miskin. Orang yang berkurban itu tidak boleh menjual. Orang kaya sekalipun boleh menerima kurban, tapi dia juga boleh dijual untuk dimakan saja. Tapi orang fakir miskin, dia mungkin ada daging yang sudah mau dimakan, setengah mau dimasak makan, setengah untuk mau dijual, beli beras barangkali, itu dibenarkan. Itu ketentuan. Paham? Kemudian lembu tadi, kerbau tadi, kambing tadi yang cukup umur, yang sehat, itu sudah kita belajar dulu dari waktu masalah ketentuan kurban dan akikah. Selanjutnya adalah adanya suatu tadi yang saya sampaikan, binatangnya nggak boleh cacat. Kemudian ada juga ketentuan lain, yaitu masalah sunnah-sunnahnya waktu disembelih misalnya, dan waktu hewannya kita lihat, kita jaga, dan kita memotong korbannya. Misalnya waktu memotong menyebut nama Allah dan takbir, pemiliknya yang lebih bagus pemilik sendiri yang memotong. Ataupun kalau memang dia adalah mainnya untuk tabung, ya, halo kena kurban yang geblok, tabung rame-rame 7 orang. Kalau lembu adalah 7 orang, kerbau 7 orang, unta 7 orang. Kalau kambing cuma untuk 1 orang.
Itu ketentuannya. Dan waktu disembelih disaksikan lebih sunnahnya, dan dipotong oleh warga yang memang dia anggota penyembelih. Kemudian dibagi tepungnya dengan adil dan merata. Nah, itu sunnah-sunnah yang lebih bagus dan lebih baik. Oke, demikian barangkali yang dapat disampaikan. Sedikit lagi mungkin barangkali masalah akikah. Bedanya kurban dan akikah itu ditanyakan. Halo, bedanya kurban dan akikah. Akikah, kurban sudah tadi. Akikah yaitu penyembelihan anak binatang tak kala umur adik baik 7 atau lebih untuk tanda syukurnya kepada Allah. Pada hari itu diberi nama dan juga dicukur rambutnya biar segar, dan juga dia adalah suatu awal mulanya dia menatap dan hidup di dunia, dan juga disunahkan kita adalah kandurinya akikah, potong kambing, ya, kemudian dimasak, dibagi-bagi pada fakir miskin, sanak keluarga dan orang-orang yang terdekat, dan juga tamu-tamu yang memang tetangga dan yang wajar-wajar. Dimasak dengan diberikan kepada fakir dan miskin. Paham? Itu akikah. Kalau akikah pajan mantang lahir demit umur ke-7 hari, bukan 7 tahun, umur 7 hari, ya, umur 7 hari dicukur rambut, diberi nama, dan tanda syukur pada Allah kita potong kambing. 1 ekor untuk perempuan, 2 ekor untuk laki-laki. Dapat dipahami? Oke, baik. Itu bedanya kurban dengan akikah. Oke, demikian yang dapat dipahami.